Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita meneruskan apa yang telah kita baca di pertemuan yang telah lalu adalah tentang akhlak para salaf, bagaimana lembutnya hati mereka dan banyaknya mereka menangis karena merasa kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hingga diriwayatkan seorang menangis di majelisnya Silah bin Ashim rahimahullah. Akan tetapi sayangnya dia menangis bukan lillahi ta'ala, enggak ikhlas. Tangisannya hanya riya agar dia itu dikasihi oleh orang-orang yang melihatnya. Maka ketika pulang orang tersebut, di dalam tidurnya dia bermimpi. Seakan-akan ada seruan yang berkata kepadanya, khudh ajra bukaik, ambillah bayaran tangisanmu dari siapa yang kau inginkan, agar engkau dilihat dalam keadaan sedih dan menangis. Ambil dari mereka pahala, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Menangis itu bagian dari ibadah kalau memang landasannya adalah takut kepada Allah. Tapi menangis bisa jadi maksiat kalau itu dilakukan hanya untuk sandiwara dan sinetron di hadapan orang. Maka itu jadikan tangisanmu itu di tengah malam. Kecuali kalau tangisan tersebut sudah nggak bisa dibendung, nangislah dimanapun kau berada. Tangisan di tengah malam itu betul-betul tangisan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diriwayatkan pula bahwa kana Sufyan ibn Uyainah, beliau itu kalau menangis seakan-akan air mata ini dikembalikan ke matanya. Jangan keluar. Ya. Biarkan dia itu di dalam, jangan sampai menangis di hadapan orang. Jadi saking takutnya kalau tangisan itu riya. Kalau tangisan itu riya enggak jadi ibadah, malah jadi maksiat. Karena menginginkan kedudukan di sisi manusia atau penilaian di sisi manusia, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, itu beliau ahli dalam menangis karena saking lembutnya hatinya dan saking dia itu tawadhu dan rendah hatinya. Ini khalifah loh hadirin, khalifatul muslimin ketika itu di Bani Umayyah, istilahnya presiden. Tapi kerjaannya nangis, dan nangisnya betul-betul karena bersihnya hati dan lembutnya hati tersebut. Sampai-sampai beliau itu kalau sudah menangis tanpa disadari, istrinya, anak-anaknya, pembantunya semua ikut menangis tanpa tahu apa sebab menangisnya Umar bin Abdul Aziz. Orang kalau sudah menangis karena Allah, niscaya orang-orang yang lihat itu ikut sedih, ketularan, saking ikhlasnya dalam tangisannya. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz ini termasuk orang yang mendapat kedudukan tinggi dengan khilafah, jabatan yang justru membuat kedudukannya tinggi. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, mereka ini kalau ada musibah, ya, kalau ada musibah yang menimpa umat Islam nggak bisa senyum. Masya Allah. Kalau dengar ada yang kena tsunami, dengar ada yang kena banjir umat Islam, nggak bisa tidur, nggak bisa senyum. Itu namanya tahammul. Tahammul ikut merasakan sedihnya saudaranya umat Islam terkena musibah.
Begitu pula Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau itu ingin menguasai Masjidil Aqsa yang ketika itu direbut oleh orang-orang Yahudi dan akhirnya direbut oleh beliau. Ketika Masjidil Aqsa dikuasai orang Yahudi, beliau itu nggak pernah senyum, hadirin. Nggak pernah senyum. Hingga ketika ditanya, kenapa aku lihat engkau nggak pernah senyum wahai Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengatakan, kaifa adhak wal quds biyadis salibiyin. Bagaimana aku bisa senyum, bagaimana aku bisa tertawa, sedangkan Masjidil Aqsa Al-Quds masih di tangan mereka orang-orang salibiyin. Masya Allah. Kalau kita jangan lagi senyum, hadirin. Berapa tahun yang lalu itu pas malam tahun baru, Zionis ngebom Palestina. Pas tahun baru. Malam tahun baru, orang merayakan malam tahun baru, mereka ngebom Palestina. Di alun-alun Malang wong Islam melok ngebom pisan. Mercon. Kayak koyoke waladhdallin amin. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Kok ya bisanya? Ketika saudaranya muslim diserbu, dia malah meramaikan malam yang nggak berguna itu dengan hal yang nggak manfaat. Kalau kita ini nggak bisa bantu mereka, minimal kita itu di rumah doa, bukan justru kita ini seakan-akan mengamini atau membiarkan orang-orang kafir tersebut menyerang atau memerangi umat Islam. Ya. Wa kana Shalih Al-Muri rahimahullah taala. Dosa itu bisa menipiskan hati atau melengserkan hati. Wala yuzilu dzalika illal buka, dan tidaklah yang bisa membenahi itu semua kecuali tangisan di tengah malam. Jadi hati kita, yang namanya dosa ini membuat hati kita ini kasar, membuat hati kita ini kejam, membuat hati kita ini enggak ada rahmatnya. Tapi dengan tangisan karat tersebut, kekerasan tersebut akan lunak ketika kita menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baka Syu'aib bin Harb rahimahullah ta'ala fi majlis Tawus hatta abkan nas wa dhanna annahu fa'ala amran azima. Seorang ulama namanya Syu'aib bin Harb menangis di majelisnya Tawus. Tawus itu kalau enggak salah seorang tabi'in. Hingga membuat orang yang lain menangis dan menyangka bahwa dia telah berlaku atau berbuat sesuatu yang besar. Faqala lahu Tawus, ya i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, kalau umpama ikut menangis denganmu semua penghuni langit dan penghuni bumi, karena satu dosa yang kau perbuat itu adalah perbuatan yang kecil, maka kau jangan menyangka bahwa dosa-dosamu itu terhapus hanya dengan tangisanmu itu saja. Ya. Maka itu kita diperintahkan untuk menyesali dosa dan menangis untuk diri kita, bukan orang lain yang menangisin dosa kita, percuma. Sak langit ikut dosa, ikut menyangisi pun nggak akan ada manfaatnya. Kemudian waqad qila li Malik bin Dinar, apakah kau mau aku bawakan untukmu seorang pembaca Quran yang membacanya di hadapanmu? Ya.
Kemudian beliau menjawab, "Ats-tsaqala la tahtaju ila naihah." Ada riwayat kalimatnya seperti itu, seperti ini. Jadi tsaqala itu orang yang nangisnya dibuat-buat. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah itu kalau meninggal yang nangisin banyak itu kemuliaan. Makanya mereka membayar namanya naihah. Naihah ini apa? Orang yang kerjaannya nangis kalau ada orang mati. Dibayar. Mungkin ada orang 20 dikei duit sak wong 1.000, nangis saya. Terus nanti ketika jenazah itu dibawa, nangis pura-pura. Kan ono angono. Iya. Ulama juga ada yang gitu, nanti pura-pura ceramah, kok muridnya 20 nangis-nangis. Ya. Sinetron. Ya. Lah kalau lihat ini ceramah terus itu nangis 20 orang anak buahnya atau ada orang meninggal, yang lain itu kebawa nangis nanti. Ya. Ono sing pura-pura semaput, itu luwih gede bayarane. Ya. Itu orang jahiliyah dulu kayak gitu hadirin. Jadi dia bayar, orang kaya-kaya itu bayar orang itu. Buat orang nangis aja 20 juta keluar. Kayak sak wong 500.000 wong petang bolu. Begitu jenazah keluar, nangis wong petang bolu. Sing liyane kan bingung enggak? Lu melok nangis rek legal gak enak. Ya. Sudah, nah itu namanya naihah. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu pernah diminta oleh khalifah untuk ceramah agar orang ini semuanya mau membebaskan budak, karena waktu itu perbudakan terlalu banyak, karena umat Islam waktu itu perang menang, akhirnya banyak budak. Ketika perbudakan itu banyak, khalifah itu minta kepada para ulama untuk ngumpulin orang di alun-alun, ceramah. Pembahasannya agar mereka membebaskan budak, karena budak terlalu banyak. Mulailah satu ulama diperintahkan, ayo coba kamu yang ceramah. Ceramah tentang pembebasan budak, Masya Allah, nangis. Sealun-alun itu nangis hadirin. Tapi setelah nangis, ditunggu dalam waktu 3 hari, tidak ada satupun yang membebaskan budaknya. Nangis toh. Ya. Kan ono angon niku, ceramah nangis, metu ya riba maneh. Ya. Ono kan di majelis Ar-Ridwan ya ono. Ceramah ono sing donga nangis-nangis, metu ya gendaan maneh. Lho kok robe oleh bocoran aku. Ya, enggak ada ininya, enggak ada dampaknya. Cuman bisa nangisin orang. Terus habis gitu yang kedua minta ulama yang lain. Wah, ceramah orang mukanya pucat semua, hadirin keweden kabeh. Begitu keluar ditunggu 3 hari, budak itu jumlahnya ratusan ribu. Yang bebas cuma 2. Khalifah sudah angkat tangan, ya Allah, ya apa iki carane iki? Kok kelihatannya nggak ada yang bebas gini, kita ini kepinginnya yang banyak. Akhirnya satu orang ngomong, kamu ke Imam Hasan Al-Basri aja. Hasan Al-Basri diminta untuk ngasih ceramah. Dia bilang saya minta waktu seminggu. Buat apa seminggu? Ngumpul no bahan nih. Terus pokoknya ngenteni seminggu, setelah seminggu nanti baru saya ceramah. Setelah ya udah dikasih waktu seminggu, terus orang dikumpulkan. Ceramah, tidak ada satupun yang nangis, tidak ada yang pucat. Dapat 3 hari dilihat 10.000 budak bebas. Bingung khalifah. Nggak ada yang nangis, nggak ada yang pucat, biasa aja. Tapi 10.000 orang budak bebas.